Kali ini, saya mengikuti kegiatan Maklar Akhirat Saber Janda. Jadi kurir sembako dari donatur untuk janda dan duafa di pelosok Kabupaten Bondowoso. Organisasi Nirlaba ini selalu konsisten menyalurkan dana dari orang-orang untuk disampaikan ke para janda dan duafa, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Jika kamu tertarik tentang detail kegiatan Maklar Akhirat, kamu bisa mampir ke YouTube Maklar Akhirat atau YouTube Yusdeni Lanasakti. Saya suka bergabung karena kegiatan ini menyatukan kegiatan petualangan dan sosial. Tentu saja, itu sangat menarik. Mari saya ajak kamu ikut bertualang menjadi kurir Maklar Akhirat Saber Janda menuju Dusun Petung, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Sebagai kurir, sudah pasti kita akan membawa paket beras atau sembako, yang nantinya akan disalurkan kepada janda dan duafa di Dusun Petung. Oh, saya bisa balik lagi, ini cukup tuh ya? Iya mas. Nah, balik lagi. Iya, cukup. Balik dulu. Oke, mari kita berangkat ke Dusun Petung. Pertama kita harus mendaki gunung menggunakan motor. Ini tidak bercanda. Dusun Petung yang berada di atas gunung memaksa kita harus mendaki. Tetapi untungnya menggunakan motor. Jalanan berupa jalan makadam, batuan tajam yang tersusun rapi, serta tanah liat. Jalanan ini sangat licin. Saat hujan, sering terjadi kecelakaan di sini saat hujan turun. Untungnya saat ini hujan tidak turun. Semua 12 motor yang saat ini ikut menjadi bagian sebagai kurir adalah motor trail. Sangat mudah mendaki di jalan makadam ini. Tanpa kendala apapun, tetapi kami tetap menjalankan motor dengan sangat hati-hati. Karena salah sedikit maka akan fatal. Sebelah kami adalah jurang. Makin jauh perjalanan kita, maka makin dalam jurang di sebelah kita. Susahnya akses ke tempat ini, hingga membuat masyarakat Bondowoso banyak yang tidak tahu tempat ini. Masyarakat Desa Petung juga jarang turun dari dusun. Sebagian dari masyarakat Dusun Petung tidak paham wilayah Kabupaten Bondowoso. Lokasinya yang berada di ujung Kabupaten Bondowoso membuat Dusun Petung kurang perhatian dibanding dusun dan desa lainnya yang dekat dengan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Tidak ada mobil di sini. Motor saja jarang. Masyarakat terkadang lebih memilih membeli kuda daripada motor. Seminggu sebelumnya kejadian luar biasa di sini. Ibu hamil harus ditandu dari Dusun Petung menuruni jalan seperti yang Anda lihat. Masyarakat bahu-membahu agar ibu hamil bisa mencapai akses fasilitas kesehatan yang hanya ada di bawah gunung. Dusun Petung bisa dikatakan berada dalam isolasi infrastruktur, tapi melihat medan yang kita lalui, memang tidaklah murah untuk membangun infrastruktur di medan ekstrim, karena medan ekstrim memiliki tantangan untuk pemeliharaan jangka panjang. Jalan yang ekstrim ini bahkan membuat barang bawaan saya menjadi pindah dari posisinya, padahal saya sudah mengikatnya dengan sangat kuat. Sambil lalu saya memastikan bahwa teman-teman di belakang menyusul, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat begitu ekstrim jalan menuju Dusun Petung, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Sekitar 15 menit mendaki dengan motor trail, kami tiba di atas bagian gunung. Ini baru sepertiga perjalanan, saya tidak habis pikir bagaimana minggu lalu masyarakat menandu ibu hamil melalui jalanan yang cukup ekstrim. Pemandangan di sini cukup menakjubkan. Di sisi timur ada Gunung Baluran. Di sisi selatan dan barat ada landscape Kabupaten Bondowoso. Di sisi utara ada lembah-lembah dan puncak Gunung Putri Bondowoso.
kami tiba di masjid. Ini adalah awal dari Dusun Petung. Setelah 12 motor berkumpul penuh, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah target Janda dan Duafa. Nggak ada dong. Tunggu coba. Perjalanan kami lanjutkan untuk menyalurkan sembako dari para donatur. Target Janda Duafa. Biasa seminggu sebelumnya dilakukan survei oleh tim survei Saber Janda Makelar Akhirat agar tidak terjadi salah sasaran. Kini kita tiba di rumah salah satu target Janda dan Duafa di Dusun Petung, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Rumah-rumah di sini sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari perumahan subsidi. Ini ada SD, isinya 3 kelas. Benderanya rusak, nggak ada papan namanya. Dari sisi timur, kita pindah ke sisi barat dusun. Jalan di Dusun Petung persis jalur pendakian. Bertipe jalur single. Tentu saja hal ini sangat merepotkan saat kita berpapasan dengan pengguna jalan lainnya. Kita berpapasan dengan warga yang membawa sapi. Ora. Stop ya. Kita berpapasan kembali. Kita cukup khawatir karena raungan suara knalpot yang cukup keras beresiko membuat sapi tidak nyaman jika marah sapi cukup kuat untuk menendang. Kini kita di tengah gunung, tidak ada jurang, jalan relatif mudah untuk dilalui. Sekarang, jalan cukup menantang karena kita menuju rumah warga yang cukup terpencil dan terisolir di dusun yang terisolir, double isolirnya. Kita harus antri karena jalan di depan sepertinya sangat susah. Cukup susah, Arif sampai terjatuh, tetapi kami bahagia. Tolong, santai. Kamera on. Ada ramai. Jangan ketawa. Sedih. Rep, kita ke sana, Rep. Kok sudah balik, Rep? Setelah saling membantu, situasi terkondisikan kembali. Jalanan ini cukup susah karena ada akar pohon yang menghalangi grip ban motor.
banyak teman-teman yang tidak bisa melewatinya dan terjatuh. Kami melanjutkan perjalanan menuju rumah target Janda Duafa yang berada di ujung barat dusun. Jalur single ini cukup merepotkan, berupa batu dengan lorong yang sangat sempit. Jalanan berubah menjadi tanah liat kering. Jika hujan terbayang, betapa licinnya jalan menuju bagian barat dusun Petung. Kami tiba di rumah target dengan susah payah. Dari ujung barat, sekarang kita akan melewati lembah, berpindah ke pusat dusun Petung. Kita menuruni gunung, melewati lembah, lalu naik kembali ke gunung. Ini adalah jalan dan satu-satunya cara menuju pusat dusun Petung. Kita kembali menemukan jalan, di mana sebelah kita adalah jurang yang cukup dalam. Harus hati-hati, karena jika jatuh, fasilitas kesehatan sangat jauh, dan kita harus ditandu. Tidak ada mobil di sini. Perhatikan kabel listrik di jalan ini. Masyarakat memasang sendiri kabel listrik ratusan meter. Mereka menumpang dari dusun di bawah. Artinya, dusun ini belum terjangkau listrik resmi dari PLN. Perjalanan dalam satu dusun, tetapi rasanya perjalanan antar dusun atau mirip perjalanan antar desa. Jauh sekali. Sekarang saya mengerti mengapa banyak masyarakat Bondowoso yang tidak tahu dusun ini. Jalannya susah, ekstrim, penuh resiko, tidak ada listrik, dan semua fasilitas umum sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Mungkin hanya masjid, satu-satunya fasilitas umum. Akan tetapi, hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi penikmat petualang. Alamnya sangat alami. Tidak ada kebisingan di sini. Alam didominasi suara angin dan kicauan burung-burung. Pemandangan penuh dengan warna hijau, tidak ada polusi asap, tidak ada polusi suara. Yang ada hanyalah suara ketenangan alam. Alam desa yang otentik, minim fasilitas. Tidak ada kemacetan. Semua aktivitas fisik secara manual, benar-benar otentik. Setelah melewati lembah dan kembali naik gunung, serta membagikan sembako kepada target, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak dusun Petung. Jalanan kembali menanjak dengan elevasi lebih dari 45 derajat. Harus hati-hati dan memastikan gas untuk tetap terukur. Jika kita telat menggunakan gas, motor bisa berjalan mundur cepat ke bawah. Tanjakan ini cukup curam.
Untungnya sudah berupa jalan makadam yang diplester dengan semen, sehingga ban mencengkram kuat pada jalan. Kita cukup menekan gas sekuat mungkin, agar motor tidak mundur ke belakang. Sama seperti di awal perjalanan, kita mendaki gunung menggunakan motor. Artinya untuk mencapai puncak Dusun Petung, kita mendaki 2 gunung sekaligus. Mereka yang menandu orang sakit dari puncak Dusun Petung harus 2 kali menaiki dan turun gunung, hanya untuk sekedar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi sebaiknya tidak sakit saat di sini. Anak-anak di puncak Dusun Petung juga harus naik turun gunung untuk menikmati pendidikan yang berada di awal jalan menuju Dusun Petung. Padahal masyarakat lebih banyak di puncak Dusun Petung, akan tetapi SD-nya berada di bawah, yang jumlah masyarakatnya lebih sedikit. Akhirnya, kami tiba di puncak Dusun Petung, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Dusun yang berada di puncak Gunung Putri Bondowoso memiliki cuaca yang sejuk, pemandangan yang serba hijau, dan udara yang dingin. Keindahan alam Dusun Petung berbanding terbalik dengan fasilitas dan infrastruktur di dusun ini. Butuh effort yang gak main-main untuk mencapai Dusun Petung. Kami melanjutkan membagi sembako dari para donatur, menyalurkan bagi janda dan duafa di Dusun Petung yang sangat terisolir. Rumah-rumah mereka nampak sangat sederhana. Membawa sembako saja cukup susah ke dusun ini, apalagi membawa pasir dan semen. Butuh biaya yang tidak murah. Semoga dusun ini mendapat atensi lebih dari pemerintah Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.